Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali kepada penggemar YouTube, terutama channel-channel saya. Pada video kali ini, insya Allah kita akan kupas tentang misteri di balik 3 kembang. Saya ucapkan salam sejahtera dulu, salam bahagia. Semoga keberkahan melimpahi kepada kita semua. Akan membahas atau mengupas misteri kembang 3 yang selalu dipakai oleh orang-orang dari zaman dulu nyampe sekarang dalam acara-acara adat, seperti selamatan, kadang-kadang yasinan juga, tahlilan, ada yang meninggal, terus apa aja nyampe muludan, kadang-kadang selalu pakai, terutama 3 kembang, enggak 7 kembang juga. Di sini kita akan kupas sedikit arti dan maksudnya, yang melambangkan bahwa jadi satu kembang mawar. Kembang mawar yang merah itu melambangkan sinar manusia, sinar keberanian di tubuh manusia. Atau darah di dalam tubuh manusia. Dan yang kuning itu melambangkan sinar kuning, sinar keberuntungan di tubuh manusia, kembang kenanga, keberkahan, yang dilambangkan seperti di janur kuning. Manusia selalu ingin mendapat cahaya kuning, keberkahan, keselamatan dalam segala bidang di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, mawar yang merah, terus kuning, dan melati. Melati jadi melambangkan cahaya putih, nur rohani kita di dalam tubuh manusia. Melati jadi melambai-lambai di hati. Jadi melambai-lambai di hati kalau tertiup angin, menyinari cahaya rohani kita yang putih itu ke seluruh jagat alam semesta. Jadi itulah makna, maksud, dan hikmah 3 kembang. Mengapa sampai sekarang selalu dipakai dalam acara-acara adat apapun dari zaman dulu sampai sekarang. Terlepas dari itu, ya banyak juga sih paranormal yang menggunakan kembang-kembang itu untuk ritual-ritual yang menyimpang untuk mengundang-undang makhluk jin-jin halus yang kadang kurang bersih gitu. Itu salah. Jadi segala sesuatunya seperti tadi, setelah kita kuat bismillah, itu kita harus menyebut nama Allah, dan kita bertujuan meminta segala sesuatu apapun hanya kepada Allah, jangan yang menyimpang. Terlepas dari adat apapun yang sekiranya sering kita pakai, itu hanya sekedar lambang. Jadi bukan musyrik, bukan apa, menurut kupasan saya gitu, yang nggak pakai hadis, nggak pakai itu, karena adat itu kuat, sudah ada sejak sebelum Islam masuk ke kita. Makanya dakwah para wali sanga itu
jarang yang tidak menggunakan adat untuk mempermudah kelancarannya dan penerimaannya di masyarakat, karena banyak yang menyenangi. Itulah maksudnya. Kalau sudah tahu, kita nggak akan fanatik maksud dan tujuannya. Orang muludan apa selamatan kita pakai kembang, apa yasinan, apa lahiran gitu, mau bagi-bagi rezeki sama tetangga dekat. Kalau kita mungkin yang awam ya, sekilas lihat kembang aja, waduh itu nyimpang ya, itu kok nyupang apa-apa katanya. Sebetulnya bukan begitu. Terlepas dari niat dan hati kita yang pertama, tujuannya apa, mintanya kepada siapa. Kalau disebutkan musyrik sama enggaknya, kalau kita pakai 3 kembang apa lebih itu untuk mengambil kekuatan, untuk kita lempar lagi apa limpahkan lagi kekuatan itu ke orang lain, dan orang lain itu orang awam langsung menganggap segala sesuatunya itu karena itu dia bisa segalanya, bukan karomah atau hikmah Allah yang menentukan, itu salah baru, itu yang disebut musyrik. Kalau menurut pandangan saya, mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat semua, sama lah seperti itu. Jadi kalau kita maksud dan tujuannya itulah tujuan orang-orang tua dulu menggabungkan adat di dalam acara-acara penting seperti tahlilan, yasinan, termasuk orang mati pun begitu, selalu itu diusahakan minim 3 kembang itu ada, jadi biar sempurna. Jadi kita harus pakai lambang secara syariat lah, nyata gitu, nggak diem aja istilahnya langsung. Sebetulnya cukup untuk kesempurnaan orang mati, istilahnya tahlil aja, dzikir la ilaha illallah sama yasinan apa kirim doa, itu udah cukup. Tapi kan tetap aja dari zaman dulunya adat itu dipakai, ya kita juga kan harus pakai karena untuk melambangkan. Karena secara ilmiah dari kembang itu sebelum layu itu kalau tertiup angin itu wanginya akan ke bawah jauh, jadi biar kecium ke seluruh negeri dan sempurna di jagat raya ini wangi dan sinarnya. Oke, karena terbatasnya waktu, kiranya kupasan tentang kembang tiga itu atau kembang telon di Kejawen itu cukup di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah wawasan buat kita semua untuk tidak salah jalan dan tidak menentukan, menghakimi sendiri bahwa itu musyrik, karena kemusyrikan itu tergantung pada niat dan pelaksanaannya, niat dan tujuannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.